lain. Bukan sisi lain. Tapi dari mana? Oh ya, entrepreneurship itu. Coba lu punya retake. Ngapain? Rapi amat. Loh, belum tahu ya. Kita lagi ada di program terbarunya SP, yaitu Entrepreneurship. Entrepreneurship apaan? Nah, Entrepreneurship itu adalah program di mana kita bakal ngulik-ngulik sisi lain dari para pegawai UKSBU. Nah, di mana pegawai ini bukan cuma bakal jadi pegawai, tapi mereka itu juga punya usaha. Nah, usaha-usaha itu pada keren-keren semua. Kali ini, karena aku sendiri suka yang namanya kopi, jadi kita bakal lihat tempat nongkrong asik, tempat nongkrong kopi pastinya, yang pegawainya adalah pegawai UKSBU. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Lihat aja bareng-bareng yuk. Nah, ini nih tempatnya, Kopi Dari Hati. Kita bakal lihat siapa pemiliknya, yaitu pegawai UKSBU. Oke. Lihat Lanjut dalam. nih. Lanjut. Di sini menu yang spesialnya apa ya? Kita ada menu spesial, kita ada avocado coffee. Oh, avocado coffee. Oreo cookies and cream. Oreo. Juga ada. Oh, Ada namanya chocolate frost, es coklat pakai es krim coklat. Tapi es dia coklat bentuk- pakai es krim coklat. Iya. Wah, enak kayaknya ya. Tapi aku pengen yang ini deh, yang spesial nih karena bentukannya lain. Iya. Ya, Dua lah. ini. Dua. Dua. Lu mau? Mau lah. Ayo udah. Dua ya, Bang. Ya, cookies and cream, dua. Ya, cookies and creamnya dua. Ya, oke. Oke. Aneh Bisa sih. bayar pakai OVO? Bisa? Nggak ke OVO? Tergantung dari situ lah. Nah, ini nih ownernya Kopi Dari Hati. Yuk kita kenal-kenalan sambil lihat tips and triknya dari pemilik ownernya langsung. Bang Zul ini pegawai berarti? Iya dong, pegawai KSBU kan ya, Bang? Ya. Oke, silakan. Oke. Aduh, halo Bang Zul. Ya, halo Mbak Mila. Lagi sibuk kan nih, Bang? Ya, sibuk-sibuk jambu lah. Oke. Kita buka ini kali ya, Bang? iya. Biar ngobrolnya lebih enak. Sip. Sibuk-sibuk jambu, ini tapi luar biasa ya, Bang? Kopi Dari Hatinya semakin Ya. semakin apa ya bagusnya? Semakin rame gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan lah. Apalagi semakin sering diliput seperti ini ya makin dikenal nanti. Amin. Ini semoga diliput kayak gini, jadi teman-teman SP itu yang nonton programnya Entrepreneurship bisa tahu kayak gimana sih kegiatan dari Bang Zul sebagai pemilik dari Kopi Dari Hati dan juga pegawai UKSBU. Nah, boleh kenalan dikit dulu, Bang. Abang profesinya di UKSBU sebagai apa? Terus di sini Abang ownernya kah atau yang langsung CEO-nya kah atau apa? Perkenalkan, saya Zul Hendra. Panggilan Bang Jul. Iya, panggilannya JUL atau Zul. ZUL? ZUL. Oh, Nah, jadi saya sekarang di Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara di bagian pelaksana pengadaan. oh, orang pengadaan ternyata, guys. Terus Bang, kalau di sini Abang ownernya kah? Oh iya. Jadi Atau ada ini join-joinan? sebenarnya ada join. Oh, join. Nah, kita ada KSO juga. KSO. KSO ini apa nih, Bang? Konsorsium. Teman-teman pada belum tahu nih. Konsorsium seperti di pengadaan ada KSO. Oh, konsorsium. Apa itu konsorsium, Bang? Berarti aku Konsorsium sendiri itu nggak tahu. join. Jadi pemiliknya ada beberapa orang. Sebenarnya Kopi Dari Hati ini franchise. Nah, jadi ini franchise bukan kita yang bangun brandnya dari awal, tapi kita ikut franchise saja. Tahu franchise nggak, teman-teman? Oh, boleh dijelasin dikit nggak, Bang? Franchise itu apa? Nah, jadi franchise itu apa ya? Franchise itu biasanya brand yang udah ada. Ya. Nah, kita ngambil nama brandnya gitu, Mbak Mel.
Oh, gitu ya. Oh, kau salah lu ya. Iya, nanti kita Itu nggak dihitung Dibenerin. Iya, nanti kita Oke. benerin. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa. Terus Bang, Oke. joinannya sama siapa nih Bang? Jadi ini joinnya sama Pak Rahmat Sa. Oh, Pak Pak Rahmat Rahmat Syah, itu. atasannya sendiri ya? Iya benar, atasan saya sendiri. Seru ya punya atasan yang bisa jadi join-joinan kerja. Itu sesuatu loh. Iya. Jadi Kapan nih mulai? awal mulanya kita sebenarnya hobi tenis meja. Kita Oh. olahraga tenis meja. Dari tenis hampir- meja jadi kopi. Iya, benar. Jadi kita hampir tiap hari itu kita pesan kopi. Kita Oh, olahraga, gitu. capek kan, kita pengen minum yang segar-segar. Hampir tiap hari kita beli kopi di Wah, Wah. ini kopinya ya. Waduh, Iya, ini nih silakan. teman-teman, kopi dari hati. Katanya sih ini yang best sellernya dan juga ini yang recommended. Ini apa tuh namanya Bang? ini cookies and cream. Cookies and cream pakai Oreo. Lanjut Bang. Awal mulanya, nah ini cookies and cream dan avocado yang biasa kita pesan lah kalau kita habis olahraga. Dan akhirnya kita berpikir kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu, Oh, karena iya, tiap hari kita beli seperti Lumayan ini ya? lumayan juga gitu kan. Akhirnya ya udah kita jalankan saja gitu, akhirnya jadilah. Jadi berawal dari tenis meja, capek-capek, pengen yang seger-seger, Iya. akhirnya bikin yang namanya kopi dari hati. Itu luar biasa, tepuk tangan dulu semua teman-teman. Hemat nih dari yang biasanya jajan. Nah bener, kayak aku Masih, nih Bang, Bang. sebenarnya aku tuh cuma mau curhat ya Bang. Kayak pulang kantor tuh pengen, kalau aku tipikalnya anak nongkrong, suka ngobrol. Tapi tuh sampai sekarang belum terrealisasi sih, pengennya juga punya yang kayak Abang. Semoga next time-nya aku punya ya guys. Amin. Boleh diminum nih Bang? Iya silakan. Sekalian dicicip, Iya, saya enak juga. apa enggaknya gitu ya Bang. Di review ya. Ini cara minumnya 18 kali enggak? Gimana? Wah bener, seger, manisnya oke. Terus kayak ada ya dari puas, bener banget. Ini berasa dibikin dari hati ke hati. Terus Bang, aku pengen nanya gimana sih cara Abang ngelola waktu antara Abang sebagai pegawai di UKSBU plus juga ngontrol yang namanya kopi dari hati. Karena aku dengar kopi dari hati ini bukan cuma di sini aja guys, jadi dua punya cabang. Cabangnya di mana Bang? Sekarang ada di Wigo dan SPBU yang di depan Wigonya di Tritura. Oh jadi ada dua, di Wigonya satu, Iya. di ada depan di- SPBU-nya satu, Iya. dan di sini. Oh udah 3. Dalam berapa lama nih punya 3? Dalam 3 bulan ini ya. 3 bulan 3 guys, 1 bulan 1 at least ya. Luar biasa. Tapi itu lebih dominan mayoritas ke Pak Rahmat Sa. Oh gitu. Boleh cerita lah Bang, kayak gimana cara bagi waktunya, gimana akhirnya bisa berdiri di sini 1 dan 2 di Wigo. Jadi kita membangun bisnis kopi dari hati ini adalah sesuatu yang baru. Nah, karena kita belum berpengalaman lah dalam hal kopi, tapi kita memang penikmat kopi. Kita belum begitu paham, bahkan meracik kopi dan lain-lain. Akhirnya kita memutuskan untuk beli franchise saja. Karena franchise itu kita sudah dapat sistem. Kita udah dapat Iya. lengkap semua sistem, bagaimana marketingnya juga sudah disupport oleh dari KDH pusatnya, Kopi dari Hati Pusat. Jadi saat ini setelah berjalan kita sudah enjoy saja, tinggal memonitor dari handphone seperti itu. Jadi Juga- mulai dari marketingnya, produk dari mereka juga ya Bang. Kita Iya. tinggal mengolah di sini sama tempat dan juga pegawai. Iya, gitu. Jadi untuk startup awalnya aja yang agak ribet sebenarnya. Bagaimana kita memulainya? Kita mencari tempat yang pas seperti itu. Dan kebetulan memang kita seperti ide awalnya itu adalah untuk kopi dari hati ini adalah untuk kita juga sebenarnya. Jadi memang kita kopi minum juga. Akhirnya kita nyari tempat yang tidak jauh dari kantor. Oh iya, bener deket ya Bang Iya, dari sini. benar. Deket dari kantor. Jadi menemukan tempat yang strategis, terus marketingnya udah oke, produknya udah ada, tinggal di
share lah gitu ya ke Ya, teman-teman. benar. Ini pertama rame nggak nih bang? Atau awal-awal orang IKSBU aja? Atau udah langsung banyak? Dan di sini memang food court. Jadi kalau food court, jadi memang kebetulan kita memanfaatkan trafficnya dari pasar swalayan maju bersama ini. Gitu guys. Jadi taktiknya adalah temukan tempat yang strategis. Kalau di sini ngambilnya dekat dengan maju bersama. Iya. Jadi sebelum memulainya kita survei sih, sebenarnya kita beberapa kali survei beberapa lokasi untuk melihat traffic di tempat itu. Oh. Nah, ada beberapa tempat yang kita lihat, kita survei, bahkan beberapa hari kita standby di situ ngelihat trafficnya. Ini kira-kira bagus apa tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kita lihat ternyata bagus, baru kita Itu cara nentuin trafficnya bagus gimana? kita survei, kita lihat, kita wawancara dengan pemilik lokasi. Seperti misalnya di pasar swalayan maju bersama ini hampir tiap hari transaksi yang ada di sini sekitar 500-an saat ini. Nah, saat ini. Waktu awal kita survei itulah seperti itu, 500 trafficnya berarti cukup banyak lah sebenarnya itu. Oh, jadi dengan kemungkinan dari 500 itu 50%-nya udah kesini gitu? Iya, udah 50%-nya aja udah Iya, hebat. udah gitu kan. luar biasa itu ya bang, Luar udah biasa. 250 yang terjual dalam sehari. Iya. Kalau misalkan sekarang realitanya gimana bang? Dalam sehari kira-kira abang udah bisa menjual berapa? Ini karena memang termasuk suka dukanya juga ya di masa pandemi ini, karena keterbatasan dari masyarakat juga yang beraktivitas di luar, ya kurang lebih sekitar 70-60 lah, 60 Dalam 70, sehari? 7 cup, 60-70 cup lah kurang lebih satu Itu hari. kali-kalinya sendiri aja ya? Tapi memang kita memberikan kontribusi karena kita masih di awal, kita banyak melakukan promo-promo, kita buy one get one, diskon. Karena memang kita melihat di masa pandemi ini juga termasuk kontribusi kita, ya kita tidak usahlah memberikan harga yang agar Terlalu harga tinggi iya gitu ya. benar. Yang penting banyak yang putarannya lebih Iya. Bang, ini kan dari kantor deket nih kita nih. Kalau kita mau order dari kantor bisa kan ya? Bisa, karena sudah tersedia di Gojek, di Grab juga sudah tersedia. Jangan lupa dipesan kopi dari hati. Nah, ngomong nih bang, biasanya kan pegawai-pegawai itu baru berpikir untuk nge-build yang namanya usaha pas sudah mau pensiun. Nah, kalau abang kan ini masih jauh ya bang dari kata pensiun. Gimana sih abang bisa menggerak dan berani untuk ngebikin kopi dari hati? Mana ya, ini sebenarnya kita spontan saja sih sebenarnya, spontan saja. Tapi memang ada juga memang niat untuk berwirausaha itu sebenarnya ada karena dalam Islam sendiri itu saya pernah belajar tentang 9 dari Pintu usaha benar itu pintu rezeki itu rezeki. ada dalam berniaga atau berdagang. Oh iya. Maaf salah, 9 dari pintu 9 dari rezeki. 10 Oh, ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu berada di usaha, Ada di berdagang. berdagang ya, seperti itu. Dan memang di masa pandemi ini termasuk sesuatu yang menjadi melatih survive-nya kita dalam berwirausaha seperti itu. Bahkan banyak yang bertanya, mengapa membuka usaha di saat Lagi pandemi, pandemi seperti benar. ini, di saat perekonomian sedang lusuh malah seperti itu. Nah, di sini kita berpikir, kami sempat berpikir di satu sisi memang keinginan kita selain memang kita hobi jajan, tapi kita juga pengenlah berkontribusi. Kita melihat perekonomian memang Melemah, gitu ya. melesu, tapi bukan berarti ini harus berlanjut. Jadi beberapa karyawan yang kita ada di sini, yang kita rekrut itu semua memang bahkan korban-korban dari PHK. iya, korban-korban dari pandemi. Semuanya dari PHK dari tempatnya yang sebelumnya. Jadi Karena niatnya pengurangan pun- karyawan. Niatnya pun lurus sekali ya teman-teman, membantu rekan-rekan yang lain untuk bisa tetap punya pekerjaan. Iya, jadi
waktu itu saya pernah membaca lah. Saya pernah membaca, saya pernah membaca Pak Sandiaga Uno. Dia pernah mengatakan perawat dan dokter itu adalah pahlawan di masa pandemi ini. Sedangkan UMKM itu adalah motor penggerak nanti setelah untuk membangkitkan roda perekonomian kita untuk keluar dari pandemi ini. Karena beberapa pernyataan juga mengatakan bahwasanya ini adalah UMKM kan. Jadi UMKM itu adalah pahlawan untuk membangkitkan perekonomian agar terhindar dari resesi seperti itu malah. Wah, benar juga ya. Saya pikir oke, akhirnya kita memutuskan ya kita berjuang lah. Diskusi dengan Pak Rahmat, ayo kita berjuang Pak, kita berjuang survive di UMKM, di usaha yang memang kita suka, jajan, hobinya kita minum, kita jalankan usaha ini dengan sungguh-sungguh akhirnya. Jadi kalau kita mau membuat usaha itu harus disungguh-sungguhi ya Bang, nggak perlu harus menunggu masa-masa kita udah cukup senior atau juga cukup tua di masa kita berpegawai, tapi kita bisa start dari sekarang untuk nge-build yang namanya usaha sendiri dan bisa membantu sesama kita untuk menggerakkan ekonomi negara. Nah, ada tips terakhir nggak Bang dari Abang? Buat teman-teman pegawai-pegawai yang lain, karena kayak aku sendiri, aku juga pengen sebenarnya ngebikin usaha, apalagi aku suka kopi dan cukup mengerti lah sedikit tentang kopi, tapi masih nggak berani nih Bang untuk membuatnya gitu. Ada tipsnya Pak? Oke, tips dan triknya sebenarnya kita lakukan usaha yang sesuai dengan minatnya kita. Nah, jadi lakukan usaha yang memang sesuai dengan passionnya kita saja. Benar. Nah, kemudian kalau memang kita belum paham di bidang itu, ya kita belajar seperti itu. Kalau memang itu passionnya kita. Dan yang paling utama sih sebenarnya lakukan saja. Nah, itu dia. Dan kalau semakin kita banyak berpikir, ya itu nanti malah nggak jadi-jadi. Benar juga. Jadi tipsnya lakukan saja. Just do it. Itu just do it. Tips pertamanya ya Bang, just do it. Yang kedua, lakukan yang memang hobi atau hal yang kita suka. Yang ketiga, jangan takut gagal ya Bang. Benar sekali. Jangan takut gagal. Karena gagal itu kita belajar lah dari kegagalan itu untuk bangkit lagi nanti, untuk lebih baik. Kayaknya sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan ownernya Kopi Dari Hati. Nah, mungkin di sini nanti ada tulisan Pak Rahmat Syah juga karena joinannya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton acara kita yaitu Entrepreneurship. Kita ketemu lagi di Entrepreneurship berikutnya. Oh iya. Dadah. Ada. Pak Rahmat Syah titip salam tadi. Oh, Pak Rahmat Syah titip salam karena kebetulan beliau harusnya sebenarnya pengen hadir juga di sini untuk bisa lah sharing menyapa teman-teman, tapi karena sedang berhalangan hadir. Jadi menyampaikan titip salam saja seperti itu. Oke, salam kembali Bapak Rahmat Syah. Biar kayak YouTuber yang lain dong, jangan lupa. Oke, jangan lupa klik, Iya, jangan lupa smash your subscribe button and comment down below. Jangan lupa share ke semua pegawai PLN yang lain. Terima kasih, dadah. Dadah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nontonin program barunya SP DPD UIKSBU yaitu Entrepreneurship. Nah, semuanya dapat salam nih dari Kopi Dari Hati. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa untuk hidupin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan.